Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dan kembali di dalam berbagai aktivitas di hari ini. Namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar dari iman percaya kami. Kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan hari ini, ibarat pasir hanyut dalam arus air. Ibarat pasir hanyut dalam arus air. Di dalam bacaan Hosea pasal 4 ayat 1-19. Ayat 1-3 berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa yang tidak dibereskan akan menenggelamkan kita. Setiap orang berdosa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya di hadapan Allah. Israel adalah umat yang dikasihi Allah, bangsa yang memiliki ikatan perjanjian dengannya. Namun Israel berlaku seolah-olah tidak mengenal hukum Allah dan tidak memiliki ikatan perjanjian apapun dengan dirinya. Itu sebabnya Allah menggugat Israel. Akibat dari tidak mau menjalankan ketetapan Allah, Israel jatuh ke dalam dosa amoral. Hukum Taurat bagi Israel tidak ada artinya dan tidak berfungsi sama sekali untuk mengatur hidup mereka. Para pemimpin agama yang seharusnya menjadi panutan moral justru adalah pelaku-pelaku kejahatan yang melanggar norma kebenaran. Mereka menggunakan nama dan kepentingan agama sebagai kedok untuk menipu dan memeras rakyat dengan tujuan memperkaya diri. Dikatakan di dalam ayat 4, ayat 7 dan ayat 8. Selain dosa pelanggaran moral, Israel juga berdosa menyembah ilah-ilah lain. Seakan belum cukup dalam menjalankan praktik penyembahan berhala itu, Israel juga menajiskan diri dengan melakukan pelacuran bakti. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 13-14. Semua perbuatan dosa Israel ini ialah perzinahan rohani. Penyangkalan terhadap Allah selalu bergandengan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan susila. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu kini sedang menimpa masyarakat luas. Perbuatan amoral yang menjurus pada perilaku-perilaku yang menyimpang telah terjadi di mana-mana. Meremehkan hukum Allah selalu berjalan seiring dengan kegiatan agamawi yang dilakukan secara lahiriah saja. Akibatnya, kekerasan dan kemunafikan tetap merajalela di mana-mana. Pada akhirnya, keadaan inilah yang justru menghancurkan bangsa kita. Ikatlah diri kita semua kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi pasir yang hanyut arus air. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan supaya saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tidak ikut arus dosa pelanggaran moral seperti yang telah dilakukan orang-orang Israel dalam bacaan kita hari ini. Kita harus menjauhi sikap munafik. Nyatakanlah identitas kekristenan kita melalui perbuatan, bukan dalam bentuk simbolis keagamaan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan,
Kiranya tidak sekedar kami baca dan renungkan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan mau. Berkati dan pimpinlah kami dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Baik kami yang sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, dan mungkin juga dalam pergumulan. Engkau saja yang menjadi jawaban dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.